Ahmad Dhani diperpanjang masa penahanannya hingga 60 hari ke depan. Istri dan anak-anaknya tidak terima dan berencana melaporkan ke Komnas HAM. Apalagi upaya hukum keluarga untuk membebaskan Ahmad Dhani, kami akan mengupasnya bersama dengan penasihat hukum Ahmad Dhani, Bung Hendarsam Marantoko yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Mas Hendarsam. Dan juga kuasa hukum Jack Lapian, orang yang melaporkan Ahmad Dhani yaitu Joel Tobing, yang nanti akan bersama-sama dengan kita. Saya terlebih dahulu akan ke Bung Hendarsam. Disebutkan Al tadi bahwa per Senin ini harusnya sudah lapor ke Komnas HAM. Laporan sudah masuk tidak? Sebenarnya ini tindak lanjut daripada pengaduan kita paling pertama, bahwa agenda seharusnya hari ini ada dua agenda. Satu yaitu menindaklanjuti, karena sebelumnya kan setelah kita mengajukan pengaduan ke Komnas HAM membuat respon dan mengirimkan surat kalau tidak salah itu ke Pengadilan Tinggi terkait penetapan penahanan oleh Ahmad Dhani, kan seperti itu. Nah, setelah itu dikirimkan surat tanggapan oleh Komnas HAM, oleh Pengadilan Tinggi, ya kan. Nah, kita sudah mendapatkan tembusannya, pihak keluarga sudah mendapatkan tembusannya. Nah, salah satu agenda adalah membahas tentang masalah itu. Karena di dalam tanggapan surat tersebut ini tidak menyentuh kepada hal-hal yang sifatnya apa yang kita permasalahkan. Itu pertama. Kedua, ya ini tadi bahwa ada perpanjangan penahanan dari Pengadilan Tinggi selama 60 hari terhadap Ahmad Dhani. Nah, perlu kami jelaskan juga kenapa kita ajukan salah satu ke Komnas HAM merujuk ke pasal 27 ayat 2 KUHAP, bahwa saya bacakan saja biar kita sama tahu. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, ya kan, yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Nah, kalau kita baca frasa dari sini jelas tujuannya adalah apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Nah, ini faktanya di tingkat pada saat fase penetapan penahanan pertama selama 30 hari, Ahmad Dhani tidak diperiksa sama sekali. Belum sama sekali menjalani proses pemeriksaan seperti yang diharapkan, ya kan, ditujukan. Begitu juga untuk Baik, ini terkait kasusnya yang di Penjaksel ya? Penjaksel, karena ini kan kita bicara masalah Penjaksel, tidak terkait dengan masalah yang di Surabaya. Nah, ini yang menjadi faktor kami ingin mendatangi beserta keluarga, mendatangi ke Komnas HAM untuk mengadukan dan berkonsultasi tentang masalah ini. Karena kami juga dalam memori banding kami itu sudah menyatakan bahwa memohon supaya dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi berdasarkan hukum acara pidana kita bisa atau dapat memohon pemeriksaan ulang di tingkat banding. Nah, ini sampai sekarang tidak dilakukan, ya kan. Jadi itulah yang kami sebut tidak ada urgensinya untuk dilakukan penahanan. Menjadi tanda tanya besar buat kami selaku penasihat hukum dan juga dari Baik, apakah sudah ditanyakan apa alasannya perpanjangan penahanan ini? Ya formil saja. Jadi itulah yang kami maksud, tidak menjawab ke ke substansi apa yang kami tanyakan. Bahwa surat pertama, ya kan, pengaduan pertama direspon dengan surat, ya kan, oleh Pengadilan Tinggi. Dalam surat itu hanya menyatakan bahwa seperti runtutan kejadian gitu loh. Jadi kronologis kejadian, setelah vonis dilakukan, keluar penetapan pertama, ya kan, hakim sesuai dengan hukum acara pidana tingkat PT memiliki kewenangan untuk untuk melakukan penahanan, disebutkan pasalnya. Selesai sampai di situ. Jadi tidak menjawab yang isu-isu yang kami permasalahkan seperti itu. Oke, saya ke Bung Jo. Jika demikian, Bung Jo adalah kuasa hukum dari Jack Lapian yang merupakan pelapor dari kasus Ahmad Dhani ya. Kita sapa Bung Jo. Selamat sore, Bung Jo. Selamat sore, Bang Hendarsam. Ya, sore. Bung Jo, Anda pasti mengikuti apa yang terjadi pada Ahmad Dhani. Yang jelas bahwa beliau menolak menandatangani nota perpanjangan penahanan begitu dan akan melakukan laporan ke Komnas HAM. Anda sebagai praktisi hukum melihat ini seperti apa? Saya menyikapi untuk proses perpanjangan penahanan itu kan itu hak subjektivitas dari pengadilan dan hak objektivitas dari pengadilan juga. Yang penting mau saya sampaikan terkait kepada konstruksi hukum itu kan diatur pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 pada pasal 20 itu diatur. Jadi ada 3 ketentuan Mas Abraham terkait apa saja hak
dari pengadilan penyidik untuk melakukan perpanjangan penahanan. Yang pertama itu kan ada untuk guna kepentingan penyidikan, yang kedua itu untuk kepentingan jaksa penuntut umum, yang ketiga itu untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan pada saat di pengadilan nanti. Nah, hak-hak itu kan diatur semua, tentu itu perintah undang-undang, Mas Abraham. Nah, di pasal 21 itu juga diatur bagaimana perpanjangan yang pertama, mulai dari yang pertama 30 hari, terus nanti untuk yang kedua untuk 60 hari ke depan. Nah, itu diatur pada pasal 20, 21, 20 dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi haknya itu sepenuhnya ada di pengadilan. Baik. Mas Abraham. Ya. Baik, Bang Hendarsam, tadi Bang Jo mengatakan bahwa ini ada hak subjektivitas dari pengadilan. Ada yang aneh menurut Anda? Ya, saya melihatnya begini. Secara teoritis kewenangan itu adalah kewenangan yang bersyarat gitu loh. Untuk menuju atau menempuh suatu kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang harus ada syarat-syaratnya. Makanya di dalam pasal 27 ayat 2 KUHP itu kan jelas ya kan, apabila diperlukan. Ya, jadi sifatnya nggak wajib apabila diperlukan. Jadi Anda mempertanyakan urgensi perpanjangan penahanan? Urgensi penahanan itu sangat penting apabila diperlukan. Guna pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi seperti itu. Sekarang pertanyaannya, faktanya 30 hari pertama Mas Dhani nggak pernah diperiksa, tidak sedang menjalani proses apapun juga gitu loh. Hanya proses formal saat ini berkas banding sudah kami setorkan ke pengadilan negeri seperti. Begitupun untuk 60 hari ke depan, untuk apa dilakukan penahanan? Makanya kalau ibarat kata kami ya kan, wewenang itu ada. Cuman apabila dilakukan secara apa namanya itu secara berlebihan, jadi sewenang-wenang ujungnya kan gitu kan. Nah, itu artinya apa? Kewenangan itu tetap bersyarat bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Termasuk juga bahwa tidak bisa diindahkan juga. Kami juga sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ya kan, dari keluarga sudah, ada beberapa tokoh juga yang sudah. Jadi itu sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi pengadilan tinggi untuk tidak mengabulkan penangguhan penahanan kami tersebut. Ya, Bung Jo, komentar Anda soal ini. Tapi saya kira gini, Bang Hendarsam, kewenangan itu kan ada hak otoritas dari penyidik, dari JPU ataupun dari pengadilan, dari ketua majelis. Nah, pertanyaannya, pada waktu seorang tersangka diperiksa di kepolisian, boleh nggak ditahan? Kalau pertanyaannya, boleh ditahan. Nah, demikian pada waktu menjadi terdakwa di kejaksaan, boleh nggak ditahan? Pertanyaannya, boleh ditahan. Nah, tentu kewenangan penahanan itu kan sudah ada mengandung 3 unsur tadi saya jelaskan di atas, bahwa terkait untuk kepentingan penyidikan, terkait kepentingan jaksa, terkait untuk pemeriksaan di pengadilan. Apa itu yang mengatur? Nah, terkait pada hak subjektivitas majelis, ketua pengadilan, bahwa mungkin bisa saja bahwa akan melarikan diri. Salah satu contoh ini ya. Yang kedua bisa merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Ini hak subjektivitas. Nah, ketika menyangkut kepada materi, hak objektivitas itu apa? Nah, terkait di pasal 22 itu diatur. Mas Abraham, diatur itu mengenai bahwa orang ini tengah berperkara pada perkara yang lain telah melakukan tindak pidana. Jadi orang ini tengah berperkara pada kasus yang lain. Nah, ini juga salah satu alasan maka dilakukan penahanan terhadap Mas Dhani. Saya kira Bung Tes, barangkali bisa dikaitkan soal Komnas HAM, apa urusan soal ada penindasan kemanusiaan dalam kasus Dhani. Jadi gini, nggak bisa juga rekan Jo berlindung ya kan dengan mendukung penetapan dari pengadilan tinggi, berlindung di balik undang-undang yang ada. Seperti saya bilang tadi, bahwa semua itu terukur kok, ya kan? Semua itu harus diuji kan seperti itu. Jadi nggak bisa kalau mentang-mentang saya punya wewenang, Anda punya hak. Itu namanya sudah mengedepankan egosentris daripada penegakan hukum itu sendiri ya kan. Nggak bisa seperti itu. Kan kita harus nalar saja gitu loh. Dan nalar itu termaktub dalam undang-undang, termaktub dalam hukum acara. Makanya saya sambung tadi bahwa kenapa kita itu ke Komnas HAM, salah satunya adalah itu. Ya, saya balik lagi. Anda melihat ada penindasan kemanusiaan dari sisi Komnas HAM juga. Artinya gini ya. Memang hukum itu letterless seperti itu. Ada hukum seperti itu. Nah, tergantung sekarang nafasnya itu apakah sudah sesuai dengan hak asasi manusia atau tidak. Ya, saya ambil contoh seperti apa ini. yang dilanggar? Saya contoh simpel aja seperti ini, bahwa
Untuk apa? Untuk contoh ya, pada saat 30 hari pertama dilakukan penahanan, seperti itu ya. Kemudian Mas Ahmad Dhani dipindahkan ke Rutan Madaeng. Surabaya. Ya, ke Surabaya. Nah, sekarang urgensinya untuk dilakukan pemindahan itu apa? Nah, kita merujuk lagi kepada kepentingan hak asasi dari masing-masing manusia. Bahwa satu, Mas Ahmad Dhani masih memerlukan konsultasi dengan kami di sini. Nah, dengan dia dipindahkan ke Rutan Madaeng, bagaimana? Iya kan? Ketika itu alasannya apa? Memudahkan proses pengadilan. Ya, itu malah mempersulit. Maka saya bilang kan, jadi proses persidangan di tingkat banding, ya kan, itu nggak bisa dikotomi bahwa itu sudut pandangnya hanya kepentingan hakim, hanya kepentingan jaksa saja. Ada kepentingan pengacara, ada kepentingan kuasa hukum juga di situ yang berimbang di situ. Jaksa punya kepentingan untuk menghadirkan Ahmad Dhani di Rutan Madaeng sana, seperti itu kan ya. Kami juga punya kepentingan untuk terus berkoordinasi dengan klien kami di sini, seperti itu. Kita sama-sama undang-undang advokat, undang-undang kejaksaan mempunyai kedudukan yang sama. Tapi kita tahu asas hukum soal pengadilan yang murah, efisien dan sebagainya. Oh enggak, sekarang kalau kita balikan kan, dengan dia pemindahan dia ke sana, apakah itu jadi membuat itu pengadilan berbiaya murah? Kita juga sudah sepakat, apabila ada ekses ya kan terkait dengan masalah biaya, keluarga siap kok untuk untuk mengcovernya. Jadi nggak ada. Kita berbagi waktu ke Bung Jo. Bung Jo, jika demikian Anda sepakat tidak soal tudingan bahwa ada pelanggaran hak asasi Ahmad Dhani soal penahanan dirinya ini? Enggak, saya enggak lah. Di sini tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM saya sudah mau sampaikan menyatakan seperti itu. Bang, maksud saya Komnas HAM sudah menyatakan ini, seperti itu, Bung. Nah, maksud saya begini, Bang. Ini kan prosesnya seorang Mas Dhani ini kan sudah terdakwa nih. Kalau yang Abang sampaikan itu hanya teknis saja kok itu. Bagaimana ini diperlakukan hanya untuk seorang yang terdakwa karena sudah ditahan. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa berhubungan dengan lawyernya, tidak bisa ketemu dengan keluarganya, ini kan hanya sama masalah teknis. Kebetulan saja di Surabaya untuk kasusnya yang Mas Dhani yang kedua ini nih, coba kalau di Jakarta kan nggak mungkin akan terjadi seperti ini kan? Ya iya makanya, jadi prinsipnya begini Bung Jo, saya kasih tahu prinsip. Ini kan sama saja, seperti saat ini Mas Dhani sedang menjalani proses banding seperti itu ya. Ada perkara dia kebetulan di Surabaya. Coba kalau dia perkara dia yang satunya di Jakarta. Ya kan, kalau di Jakarta kan pasti di bond kan, nggak mungkin dipindahkan tahanannya dari Jakarta Timur mungkin ke pengadilan terdekat, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya ini karena posisi beliau yang ada di menjalani proses di Rutan Madaeng di Surabaya seperti itu. Jadi seharusnya statusnya pun sama. Kalau memang di bond ya di bond saja, gitu loh. Tinggal dipinjam saja seperti itu. Karena kepentingan dari Kejaksaan Negeri Surabaya hanya menghadirkan pada saat di persidangan. Dan ingat, ya kan, seminggu hanya 2 kali sidang. Itu yang harus diingat. Artinya dalam 5 hari Ahmad Dhani tidak bisa melakukan kegiatan apapun, termasuk untuk terbatasi kegiatannya untuk interaksi dengan keluarga, berinteraksi dengan lawyer. Di satu sisi lagi, Ahmad Dhani tidak mempunyai alat komunikasi di dalam. Nah itu, jadi sudut pandangnya kan ketika ke Komnas HAM, sudut pandangnya adalah sudut pandang hak asasi manusia. Nah, ya, kita harus bedakan kacamatanya dulu. Saya boleh tanggapin nggak nih, Bang? Ya, silakan. Nah, jadi terkait dengan masalah hak asasi, saya kira seorang narapidana mau di wilayah mana sekalipun itu sama juga mereka mengalami apa yang dialami oleh Mas Dhani. Nah, yang saya mau tegaskan, saya juga sudah baca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI, itu surat nomor 489. Nah, terkait penetapan bahwa memang perpanjangan saudara Mas Dhani ini sampai 60 hari ke depan. Dan itu akan berakhir pada tanggal 30 April 2019 ini. Saya kira begitu selesai surat penetapan ini, saya kira kita juga akan kembalikan kepada wadah yang benar. Artinya kepada tempat semula, saya kira itu. Jadi karena memang dalam pemeriksaan pada perkara yang lain di Surabaya, saya kira kita juga harus tunduk dan menghormati keputusan surat dari pengadilan itu, Bang Endar Sam. Ya kami jangan diartikan ini kan tuduhan yang serius juga kalau dianggap kami tidak menghormati putusan penetapan. Bahwa Anda juga harus tahu, pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum itu mempunyai hak untuk melakukan ini. Undang-undang advokat sudah mengatur. Jadi setiap upaya hukum tidak bisa dikatakan itu sebagai bentuk tidak hormat terhadap putusan atau penetapan yang ada. Ini kan jadi keliru gitu loh. Kita sebagai seorang advokat malah tidak hormat terhadap aturan-aturan yang ada dalam kode etik dan undang-undang advokat itu sendiri gitu loh. Jadi betul Bang Endar Sam. Jadi gini, ini kan karena kebetulan Mas Dhani ini adalah seorang musisi, public figure. Ketika saya menangani perkara,
saya ada di Bangka Belitung, orangnya harus dibawa ke Surabaya, itu nggak ada suatu hal yang berbeda atau menjadi suatu hal yang aneh. Dan juga memang harus dipindahkan ke sini, kebetulan memang harus dia diperiksa terhadap perkara yang lain di Surabaya. Klien saya ini saya cerita ya, kebetulan ada perkara tipikor nih. Ini nggak menjadi persoalan. Sama-sama saja, jadi nggak ada yang berbeda antara, sehingga karena Mas Dhani menjadi seorang musisi, kebetulan memang kadernya Partai Gerindra seolah-olah menjadi harus dibuat istimewa, enggak. Saya kira ya seperti ini yang bicara, yang sekarang saya tanyakan kepada Bung Jo, yang berbicara bahwa Ahmad Dhani harus diistimewakan itu siapa gitu loh? Bukan, maksudnya kan ya, iya itu dulu, ini kan jadi itu siapa yang kita minta ini untuk penahanannya, Bang, untuk penahanan 60 hari ke depan. Terus kenapa harus di Surabaya? Kan itu pertanyaannya. Kenapa nggak di Jakarta aja, kan gitu? Nah, ini karena memang Mas Dhani ada perkara yang berbeda di Surabaya. Nah, jadi karena memang untuk teknis pemeriksaan itu jangan keliru, Bung Jo, harus tahu dulu ya. Penetapan 60 hari ya kan oleh Pengadilan Tinggi itu untuk kepentingan pemeriksaan Ahmad Dhani perkara di PN Selatan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah di Surabaya. Keliru kalau Anda nyatakan itu. Penetapannya itu untuk yang dimasalah di PN Jaksel, nggak ada kaitannya dengan masalah di sana. Di sana hanya pinjam saja. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Ahmad Dhani ditangguhkan penahanannya, ya kan, ditangguhkan penahanannya karena ya kan tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan, tidak sedang diperiksa ya kan, secara bolak-balik seperti itu. Nah, apakah tidak mempermudah ketika beliau harus menghadiri yang di Surabaya seperti itu? Saya ditanggapi singkat, waktu kita terbatas, Bung Jo. Bang Hendar Sam, itu Bang, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu, di pasal 22 dan 23, itu ketua pengadilan atau majelis berhak untuk menentukan pada perkara objektivitas. Kalau memang ada perkara yang berbeda ataupun suratnya yang berbeda terhadap perkara yang lain, itu bisa diganti tempatnya. Saya kira itu. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Terima kasih Bung Hendar Sam, terima kasih Bung Jo L. Tobing yang sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, terima kasih Mas Abraham. Baik, terima kasih. Pemirsa, usai jeda, Polda Sumatera Utara masih menyelidiki dugaan video hoax yang beredar di media sosial terkait pemilu presiden di Sumatera Utara. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Thank you, Bang. Sudah ya.